Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terakhir kita sudah sampai surat At-Tariq ya. Allah bersumpah demi langit ya, dan seterusnya, bahwasanya setiap jiwa ini pasti ada hafiz. Hafiz artinya apa? Penjaga. Maka in di situ bisa bermakna nafi. Tidaklah setiap jiwa lama kecuali atasnya hafiz, penjaga. Itu para malaikat yang diberi tugas untuk mencatat seluruh amal perbuatannya, yang baik maupun yang buruk. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Jadi jangan berlaku sombong, jangan berlaku mendustakan. Maka perhatikan dari mana dia diciptakan. Diciptakan dari air yang dafiq. Dafiq itu memancar, yang keluar baina sulbi. Sulbi itu tulang belakang punggung laki-laki, zahar. Wat taraib itu tulang yang biasa nempel kalung di sini pada wanita. Jadi itulah tempat ya bercokol atau menetapnya air mani baik laki-laki di sulb belakang sini tulang punggungnya, sedangkan wanita di taraib di sininya. Ya, taraib ini tulang yang kayak belikat sini. Itu namanya taraib untuk wanita. Ya. Innahu ala raj'ihi laqadir, dan Allah Maha mampu untuk mengembalikan ya jiwa tersebut atau jasad tersebut yang sudah hancur, yang sudah binasa. Pada hari tublas sarair. Tubla artinya dinampakkan. Di sini kemarin tafsirnya hari di mana tuhtabar dhamairul qulub. Tuhtabar itu diuji, akan ditanya oleh Allah segala macam dhamair. Dhamair itu satu yang tersembunyi dalam hati. Fil aqaid wan niyat. Baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah niat. Semuanya akan dinampakkan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawabannya. Ya, pendengarannya, penglihatannya, hatinya, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira ya yang dimintai pertanggungjawaban hanya salat kita, puasa kita. Tapi bagaimana juga bentuk dhamair atau sarair yang ada di dalam hati kita. Kelak akan dimintai juga pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya memang mungkin di dunia tidak nampak, tidak terlihat. Kita tugasnya hanya menyampaikan. Karakter nifaq begini, ya menampakkan keislaman tapi menyembunyikan apa? Kebencian terhadap Islam itu sendiri. Menyembunyikan ya kebencian terhadap agama tauhid. Walaupun di dunia dimuamalahi, dilakukan ya muamalah pergaulan sebagaimana dia kaum muslimin. Tapi hati-hati ketika nanti di yaumul fasl, hari perhitungan, hari pertanggungjawaban, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, dan Allah Maha mengetahui. Ya, mungkin syirik kecil nggak terlihat dia ria atau tidak, memang tidak terlihat, tetap kita sampaikan saja. Syirik kecil, ria ini begini bahayanya. Walaupun kita tidak tahu siapa saja pelakunya, tapi tetap disampaikan. Ya, kita tidak tahu, kita bermuamalah sebagaimana zahirnya, nanti di yaumul qiyamah akan ada pertanggungjawabannya. Ya, keraguan tepatnya dalam hati, pendustaan di dalam hati. Selama dia tidak nampakkan, kita tidak ada beban untuk mengorek, mencari-cari dan seterusnya. Tapi nanti di yaumul qiyamah Allah tampakkan yauma tubla as-sarair. Dan ketika nampak apa yang jelek, lanjutannya fama lahu min quwwati wala nasir. Ma di sini bermakna negatif, artinya tidak.
dan tidak ada lahu baginya, itu bagi manusia tadi yang berusaha menyombongkan diri terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bagi dia min quwwah, dari kekuatan, wala nasir, dan tidak ada penolong. Kita baca di sini tafsirnya langsung yang paling bawahnya. Ya, malahu quwwatun, tidak ada bagi dia kekuatan, yadfa'u biha an nafsihi azab rabbih, untuk ya menolak azab Rabbnya dengan kekuatan tadi. Walaupun mungkin di dunia dia orang yang paling kaya, paling kuat, tapi kelak di yaumul qiyamah tidak ada kekuatan sedikit pun untuk menepis azabnya Allah Subhanahu wa taala ketika menimpa dia. Wala nasir, tidak pula nasir yang suruhu, tidak ada penolong yang bisa menolong dia. Fayukhlisuhu minal azab, sehingga membebaskan dia dari azab. Tidak punya kekuatan pada dirinya sendiri dan juga tidak punya penolong dari luar. Itulah kondisi orang-orang kufar yang meninggal kemudian diuji oleh Allah. Ternyata apa yang ada di dalam hatinya menunjukkan kekufuran. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada bagi dia ya kuwah, itu kekuatan, sudah jadi bahasa Indonesia, kuat. Ya, nasir juga sudah banyak sebetulnya di Indonesia. Ada orang namanya siapa? Nasir, ada yang namanya Mansur. Ada. Ya, semuanya serapan dari bahasa Indonesia. Jadi bohong kalau orang Indonesia itu tidak terpengaruh sedikit pun dari bahasa apa? Bahasa Arab. Mereka jahil tentang bahasa Arab. Ya, padahal banyak di seharian kita ya ucapan-ucapan yang itu bersumber dari bahasa Arab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah kembali, was-samaa'i dzatir raja, dan demi langit. Zat artinya sahib, memiliki. Kalau laki-laki muzakkar pakainya zu, memiliki. Zu qarnain, memiliki dua tanduk. Zu apalagi malin, memiliki harta. Tapi kalau pensifatannya untuk perempuan muannas was-sama, maka pakainya zatu, artinya memiliki. Ar-raja di sini kita baca tafsirnya, zatul matar liruju'ihi kullahinin. Jadi raja itu artinya matar, hujan. Demi langit yang memiliki hujan. Lihat, langit dikatakan atau hujan matar Allah ungkapkan dengan kata roja. Apa roja itu? Roja'a yarji'u, artinya apa? Kembali. Ya, dan ini walaupun dulu belum ada biologi, ya Al-Quran sudah menjelaskan. Namanya hujan itu terus kembali ke atas. Kok bisa? Hujan turun nih. Ya, nanti ada yang namanya proses apa tuh namanya? Pemanasan, kemudian menguap, kemudian dia ketarik lagi ke atas, membuat lagi apa? Awan-awan, kemudian nanti jenuh. Ya, kemudian apa lagi? Jatuh lagi. Itu namanya kembali. Dari jatuh kembali lagi, jatuh kembali lagi. Makanya hujan ditakbirkan, diungkapkan dengan roja. Apa roja? Kembali. Kalau dulu lagi SMP atau SMA belajar biologi, konsepnya seperti orang masak air. Dipanaskan. Nah, nanti dia kan keluar uap. Uapnya nempel di mana? Tutup. Nah, nanti lama-lama dia menggumpal jenuh, akhirnya menjadi apa lagi? Air. Makanya kalau orang masak air buka panci pasti akan turun apa? Airnya lagi. Nah, seperti itu juga konsep hujan. Hujan jatuh ke laut, ke kali, ke sungai, matahari memanaskan kembali. Akhirnya dia apa? Menguap, ya naik ke atas. Mungkin kalau orang laut tahu ya, kayak ada yang naik itu ke atas, kayak warna-warna agak pekat. Nah, nanti dia membentuk awan kembali. Ketika jenuh turunlah air apa? Hujan. Ya. Dan ini ya sudah dikabarkan oleh Allah, was-samaa'i dzatir raj'i, demi langit yang memiliki air apa? Hujan. Wal ardi dzatis sad', dan demi
bumi demi tanah, zati yang memiliki sada. Sada itu artinya tasaddu atau tasyaqquk. Tasyaqquk itu terbelah. Ya, terbelah, nanti masuk biji, masuk apa benih, kemudian keluarlah an-nabat, tumbuhan. Jadi dikatakan bumi ini memiliki pecahan-pecahan. Ya, kalau diterjemahkan demi tanah atau bumi yang memiliki tumbuhan-tumbuhan. Karena dari pecahan tadi ada biji masuk, kemudian keluarlah apa? Kecambah. Keluarlah apa? Kecambah. Kan gitu ya, umumannya namanya keluar tanaman itu dari mana? Dari tanah yang tanahnya itu merekah, tanahnya pecah. Ya, tasyaqquk itu terbelah, pecah. Ya, sama soda juga artinya pecah, belah. Ya, dari sanalah nanti keluar apa? Keluar an-nabat. Nah, secara tidak langsung ya, kalau kita kembali ke ayat sebelumnya untuk menggambarkan kepada kita bahwasanya hari berbangkit itu ada. Hari berbangkit itu apa? Ada. Maka secara akal Allah tunjukkan kepada kita. Yang tadinya air jatuh, kemudian ditarik lagi, dikembalikan oleh Allah. Ya, keluar lagi seperti air lagi, seperti semula. Begitu juga yang tadinya tanah mati, kemudian hujani, dituangkan air. Kemudian apa? Dari biji yang mati, coba biji salak itu, sekuat apa itu? Biji apa lagi yang paling kuat? Biji ketapang apalagi. Ya, kita anggap dia mati, tapi ketika dia masuk ke tanah, terkena air hujan, maka dia apa? Keluar kecambah. Maka begitu juga lah gambaran kecil hari berbangkit. Yang tadinya kita sudah mati, tadinya kita manusia utuh, kemudian hilang, lenyap, dimakan ulat, dimakan belatung, dan seterusnya, dimakan tanah. Yang tersisa hanya tulang apa? Tulang ekor. Kemudian di hari berbangkit, mereka tumbuh kembali sebagaimana ya awalnya. Ini sebagai gambaran kecil. Kalau kita mau menilik ya sumpah ini kepada ayat sebelumnya. Walaupun nanti sumpah ini digunakan untuk kata setelahnya, untuk kalimat setelahnya. Ya, setelah Allah bersumpah demi langit dan demi tanah, apa isi sumpahnya? Innahu laqaulu fasl. Sesungguhnya hu kembali kepada Al-Quran adalah namanya lam muzahlaqah, penguat juga. Jadi ada dua taukid. Inna penguat, la penguat. Sesungguhnya Al-Quran itu betul-betul ucapan fasl. Fasl itu pemisah. Di sini fasl maksudnya adalah yafsilu bainal batil. Ya, memisahkan antara yang batil, gitu juga memisahkan antara yang hak dengan yang batil dalam semua urusan. Maka Al-Quran menjadi sumber sebagai pembeda, sebagai pemisah mana yang hak, mana yang batil. Di sini lihat Al-Quran Allah katakan sebagai qaul. Apa itu qaul? Ucapan. Ya, namanya ucapan memiliki apa? Huruf, memiliki kata, memiliki kalimat, memiliki apa lagi? Suara. Tapi jangan dipahami suaranya Allah Subhanahu wa taala ketika berkata itu sama dengan suaranya siapa? Makhluk. Berbeda. Kita aja sesama makhluk punya suara. Apakah suaranya sama? Tidak. Apalagi itu kekuatan suara namanya apa tuh? Hah? Kekuatannya apanya lah itu? Hah? Sama atau beda setiap orang? Beda. Ada yang dulu para sahabat ada yang memiliki suara besar sekali. Jadi kalau ada musuh di depan dia teriak sampai ke belakang berapa ratus meter terdengar. Berbeda mungkin ada lagi orang suaranya apa? Kecil, ya kemayu. Kalau ngomong apa? Kecil. Ya, pada orang manusia yang sama spesies dan tidak mau dia disamakan suaranya sama dengan suara si fulan. Suaranya lebih jernih, suaranya lebih apa? Lebih halus, suara ente mah apa? Penuh reak, penuh kotoran, serak-serak basah, nggak mau disamakan. Ya, maka sungguh lancang ketika menyamakan ya ucapannya Allah yang memiliki suara sama dengan suaranya siapa? Makhluk. Nanti di akidah wasitiyah kita akan bahas tentang konsep kias. Mana yang boleh kias
ya antara sang khalik dengan makhluk mana yang tidak boleh. Ya, dirinci mana yang boleh, mana yang tidak terhadap apa namanya kias. Jadi Allah bersumpah bahwasanya Al-Quran itu betul-betul ucapan fasal yang memisahkan. Wa ma huwa bil hazl, ma-nya negatif artinya tidak, dan tidaklah dia huwa Al-Quran mubtada bil hazl khabarnya. Hazl artinya kita lihat di sini ai bil la'bi wal batil, itu main-main, senda gurau, perkara yang batil. Tidak. Al-Quran itu perkara yang hak. Al-Quran itu kalam yang hak, bukan kalamnya orang-orang yang senda gurau, kalamnya yang bercanda. Tidak. Kalamnya semuanya hak, ya, di dalamnya ada hikmah, di dalamnya ada pelajaran, di dalamnya ada ilmu, tidak ada sedikit pun senda gurau di dalamnya. Tidak ada kedustaan di dalamnya, tidak ada kebohongan di dalamnya. Ya. Ini ya Allah katakan dengan didahului sumpah. Dengan didahului apa? Sumpah. Sekarang pertanyaannya, Allah bersumpah tadi kan demi langit yang memiliki air hujan, demi bumi yang memiliki tumbuhan-tumbuhan, yang tanahnya retak kemudian keluar tumbuhan. Kemudian isi sumpahnya, sesungguhnya Al-Quran itu ucapan fasal dan bukanlah dia perkataan yang senda gurau. Kira-kira ada nggak hubungannya antara sumpah dengan isi? Kira-kira apa hubungannya? Nih, bersumpah demi langit yang memiliki air hujan, bersumpah demi tanah bumi yang memiliki tumbuhan-tumbuhan. Isi sumpahnya apa? Demi betul-betul Al-Quran adalah ucapan yang apa? Fasal, dan bukanlah dia yang senda gurau. Coba dihayati, ditadaburi, ada nggak korelasi hubungan antara sumpah dengan isi? Coba direnungi sejenak sambil minum dulu. Yang boleh, yang tahu boleh angkat tangan. Kira-kira korelasinya tuh apa? Sumpah demi langit yang memiliki raja air hujan. Kenapa air hujan dibilang raja? Karena dia punya siklus, kembali lagi. Ya. Dan tanah dibilang sada itu retak, karena dengan retaknya tanah nanti tumbuhlah apa? Tanaman-tanaman, buah-buahan, rumput-rumput dan seterusnya. Nah, isi sumpahnya kata Allah, Quran itu qaulun fasal wa ma huwa bil hazl. Ayo, korelasinya apa? Ada nggak hubungan? Ayo, Iro. Kan ini di ayat yang sebelumnya 11 sampai 12 kan disebutkan proses pembuahan biji. Ya. Itu ternyata sebenarnya benar. Makanya di saatnya Allah sebutkan bahwa Al-Quran itu bukan menjadi tahu. Karena yang Anda jawab itu benar. Itu sudah disebutin di ayat 11 sampai 12. Boleh, ada yang lain? Ya, Egi, barakallahu fiik. Hari berbangkit. Nah, ini kan Al-Quran disamain sama air tadi, air hujan, kemudian keluar tumbuhan. Kalau ke atas memang betul untuk ya ayat 11 sampai 12, kalau ke atas betul untuk menunjukkan adanya hari berbangkit. Makanya posisi sumpah di tengah-tengah nih, bisa tarik ke atas, bisa tarik ke bawah. Ya, sisi kiasnya apa? Persamanya ya Al-Quran ya disamakan atau dikiaskan bagaikan air. Air itu apa? Mematikan atau menghidupkan? Menghidupkan. Ya, makanya sumpah yang kedua wal ardi dzati sada, dan tanah atau bumi yang memiliki tumbuhan. Kan hujan ya menyirami apa? Tanah. Kemudian tumbuhlah apa? Sebagai berbagai macam tumbuhan. Nah, begitu juga Al-Quran. Dia bagaikan air. Kalau dia kena masuk ke dalam sanubari siapa? Manusia yang memang tanahnya cocok untuk menerima hidayah, maka apa yang terjadi?
orang ini akan bisa menerima apa? Al-haq. Allah alam besar itu korelasinya. Jadi Al-Quran ini bagaikan apa? Air yang menyejukkan, ya, yang masuk ke dalam sanubari seseorang. Kalau tanahnya dia, hatinya dia cocok, maka apa? Dia atau Al-Quran ini akan memberikan manfaat yang besar kepada pembacanya. Sebagaimana air tadi, ya, cocok dengan tanah, maka akan memunculkan, menumbuhkan apa? Berbagai macam tanaman. Tapi kalau hatinya sudah mati, sudah rusak, ya, berbagai macam hidayah, ilmu, hadis, ayat yang datang kepada dia tidak akan apa? Berguna. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin korelasinya ketika Allah bersumpah demi langit yang memiliki air hujan, demi bumi atau tanah yang memiliki tumbuhan-tumbuhan, maka sesungguhnya Al-Quran itu betul-betul qaul yang apa? Fasl, ya, yang membeda antara yang hak dengan yang batil. Dan tidaklah Al-Quran ini perkataan yang apa? Sia-sia, senda gurau, bercanda, tidak. Perkataan yang serius, perkataan yang besar. Yang andai kata diturunkan kepada gunung, gunung ini akan apa? Hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka yang perlu diperbaiki bagaimana kondisi tanahnya gitu, hati kita. Jangan disalahkan Al-Qur'annya. Ya, jangan disalahkan ayatnya. Mafhum, tapi bagaimana hati ini mau menerima. Karena kata Nabi juga, ya, tanah itu ada macam-macam. Ada ki'an, ada tanah apa lagi? Sebutkan dalam hadis itu yang bisa menyerap, ya, kemudian memberikan manfaat. Tanah apa namanya? Ada yang kalau hujan turun bersih aja dia, kering lagi, ya, tidak bisa mengambil apa-apa dari air hujan tersebut. Padahal air hujan turun lagi, tapi dia tidak bisa mengambil manfaat. Begitu juga Al-Quran datang kepada dia, datang sehari, besok datang lagi, besok dalam bentuk ujian ini, besok dalam bentuk ini, besok dalam bentuk ini. Tapi ketika ada penyakit di dalam hatinya, ya, ilmu tadi tidak akan membekas sedikit pun. Masalah, ya. Masalah. Sebelumnya, coba dicari hadisnya tentang air hujan itu, bisa kita baca sedikit mungkin. Kalau yang dapat tolong di-share di grup. Apa hadis tentang air hujan? Air hujan. Air hujan seperti ilmu. Lupa hadisnya gimana? Bukhari kayaknya hadisnya, ya. Ada yang dapat? Yang ini hadisnya Abu Musa, yang masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamatsalil ghais al-katsir asaba arda. Permisalan apa yang Allah utus diriku dengannya, itu hidayah, ilmu, wahyu, ya, dari huda dan ilmu, seperti air hujan yang banyak yang menyirami tanah. Maka di antara tanah ada yang namanya naqiyah. Ada tanah namanya apa? Naqiyah. Apa naqiyah? Qabilatil ma, bisa menampung air. Fa ambatatil kala wal ushbal katsir. Sehingga dia bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Nah, ini namanya tanah apa? Naqiyah. Dan di antara tanah ada yang namanya ajadibu. Apa namanya? Ajadib. Apa dia fungsinya? Amsakatil ma, hanya bisa menahan air, tapi tidak bisa menumbuhkan sekitar. Ya, kayak misalkan waduk, tuh, itu namanya ajadib. Apalagi, ya, cuma bisa nampung dia, kayak oase kecil gitu. Itu namanya apa? Ajadib. Tapi ada manfaatnya juga. Orang datang ambil air, hewan datang minum. Ya, maka minum darinya,
ya dan mengambil air untuk perladangan. Dan ada juga yang menimpa air yang disebut namanya apa? Ki'an. Namanya apa tuh? Ki'an. Apa tuh ki'an? Tidak bisa menampung air, tidak bisa juga menumbuhkan apa? Tumbuhan-tumbuhan. Maka seperti itu jugalah ilmu yang datang di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tinggal kita lihat ya jenis tanah apa kita, apakah naqiyah ataukah ajadib atau apa? Ki'an. Nah itu wallahu alam korelasi Allah bersumpah demi langit yang memiliki air hujan, demi bumi atau tanah yang merekah mengeluarkan tumbuhan, ya dikiaskan dengan Al-Quran yang fasal pemisah dan bukanlah dia ya perkataan yang sia-sia. Kemudian Allah katakan lagi, innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka itu orang-orang kufar, orang-orang yang menentang hari berbangkit. Yakiduna artinya membuat makar. Kaida maf'ul mutlak, betul-betul membuat makar. Yang ingin menghancurkan agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Allah katakan wa akidu kaida, dan aku balas makarnya mereka. Ya, di sini Allah memiliki sifat makar. Tapi hati-hati. Ya, dalam sifat ini para ulama tidak boleh mengucapkan secara mutlak, tidak boleh menetapkan secara mutlak, tidak boleh menolak secara mutlak. Tapi harus diikat, dia terikat. Misalkan kita nggak boleh bilang Allah punya sifat makar, selesai, nggak bisa. Atau kita katakan Allah tidak punya sifat makar, nggak boleh juga. Tapi dengan qayyid kita katakan Allah punya sifat makar kepada orang-orang yang membuat apa? Makar. Ya, makanya nanti berbicara sifat Allah ada 3 model. Ada yang di dalamnya kesempurnaan murni seperti ilmu, sam'un, haya, maka kita tetapkan sesuai ya keagungan dan kebesaran Allah yang maha sempurna, yang tidak ada cacat di dalamnya. Yang kedua yang jelek mutlak, sifat apa? Tidur, mati, lupa. Maka ini juga kita tolak dari Allah. Tapi tidak cukup ditolak, tetapkan kebalikan darinya. Misalkan Allah menafikan sifat maut, maka kita katakan Allah tidak memiliki sifat maut, sambil menetapkan lawan dari maut apa? Hidup, haya. Ya, Allah nafikan sifat buta pada dirinya, maka kita katakan Allah menafikan sifat buta dari dunia. Cukup? Nggak cukup. Sambil menetapkan lawannya, itu apa? Melihat. Allah menafikan sifat tuli, maka kita katakan Allah ternafikan, Allah tersucikan dari sifat jelek ini. Cukup? Tidak. Sambil kita tetapkan lawan dari apa? Tuli, itu maha mendengar. Nah, yang ketiga, terkadang satu sisi bagus, terkadang satu sisi apa? Jelek. Contohnya ini makar. Makar satu sisi jelek. Kapan? Kalau permulaan. Misalkan dia benci terhadap seseorang, terus dia buat makar. Kira-kira ini bagus atau jelek? Hah? Dia nggak suka sama orang itu, nggak suka sama agama Islam, nggak suka sama Nabi Muhammad. Akhirnya buat makar ingin membunuh Nabi. Ini jelek atau bagus? Jelek. Tapi ketika makar ini dibalas sebelum terjadi, dilakukan makar kembali, ya berarti ini bagus atau jelek? Bagus. Maka Allah ya dalam hal ini ya jatuhnya nomor 3. Allah tidak ditetapkan secara mutlak punya sifat makar, tidak boleh dinafikan secara mutlak, tapi diikat. Allah akan membalas makar orang yang berbuat apa? Makar. Ya, ini pendekatan pemahaman aja misalkan. Ya, antum pengen di-prank sama orang, pengen dikerjain sama orang. Terus antum balik kerjain dia. Terus antum bilang, ya, buaya mau dikadalin. Wah. Istilahnya gitu ya. Buaya mau diapain? Kadang gua buaya, ya lu kadal gitu. Masa buaya mau diapain? Kadalin, enggak mempan buat gua katanya. Nah, ini pendekatan pemahaman saja. Kira-kira yang seperti ini secara tabiat manusia bagus atau jelek? Bagus. Ya, ketika antum dapat berita antum mau digini-gini nih,
ya tenang, ya kita bikin strategi gitu untuk mengalahkan apa makarnya dia. Makanya seperti ini terpuji. Tapi tiba-tiba antum, kita ngapain ini ya? Pokoknya nanti yang talim kita kempesin banyak semuanya. Siap-siap antum nih ya, bawa apa itu, bawa pisau, berarti nanti ketika orang sudah di masjid semua, banyak kita main tusuk satu-satu. Ya. Kayak sama tuh saat Abu Sama tuh ngisi dia, pulang-pulang banyak udah pada bocor. Ya, katanya dikempesin sama orang. Ya, sekali dia mesti sabar dia. Besoknya lagi digiting lagi kempes. Ya, ini namanya makar. Ini namanya apa? Makar. Tapi kita manusia terkadang nggak tahu kan kalau orang ingin berbuat makar. Itulah manusia lemah. Sehingga tidak bisa berbalik membuat apa? Makar. Tapi Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi. Ketika orang-orang kufar ini berusaha melakukan makar kepada Nabi Muhammad, ya, innahum yakiduna kaida, maka Allah jawab wa akidu kaida. Akidu fa'ilnya aku, saya, itu Allah. Maka aku kata Allah yang akan membalas makarnya. Makanya seperti ini terpuji. Maka kita katakan Allah memiliki sifat makar kepada orang yang berbuat makar. Gitu kalimatnya. Nggak boleh kita bilang Allah memiliki sifat makar, stop, nggak boleh. Karena di permulaan dia menjadi jelek. Tapi ketika dia mau digunakan untuk membalas, maka akan menjadi apa? Baik, bagus. Begitu. Jadi paham ini? Ya. Jadi jangan khawatir kalau ada yang berbuat makar, Allah yang akan membalasnya. Kita adukan saja kepada Allah, kita ucapkan Allahul Musta'an. Hanya kepada Allah tempat meminta pertolongan. Ya, sambil terus berdoa supaya dijaga, dilindungi dari segala macam makar. Kemudian kata Allah, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, mahil artinya tunggu, tangguhkan. Orang-orang kafir, maksudnya jangan tergesa-gesa ingin melihat orang-orang kufar ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tangguhkan saja, biarkan saja. Ya, supaya akan nampak hikmahnya Allah. Ya, kalau dia berbuat makar, biarkan saja dulu. Jangan segera didoakan, jangan segera minta supaya mereka cepat-cepat diazab. Kata Allah, famahilil kafirina amhilhum. Ya, amhilhum badal dari mahil, sama. Kalau mahil dari mahala yumahilu, artinya sama, tangguhkan. Begitu juga amhala yumhilu, sama. Artinya tunggulah, tundalah, tangguhkanlah mereka. Ruwaida artinya sejenak, ya, waktu yang qalil, waktu yang sedikit, sebentar saja. Ya, jadi jangan tergesa-gesa untuk meminta atau melihat mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar nampak akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah banyak hikmahnya, supaya kita bersabar, supaya kita berdoa. Mufaham? Ya, kalau kita mau senang ya, udah nggak apa-apa lah, langsung diapain? Di bumi hanguskan aja, dihilangkan saja. Ya, bisa jadi dengan tangguhan ini orang-orang kufar nanti berpikir juga, ya, sedang apa sih saya sebetulnya? Kenapa saya begini? Bisa jadi dia nanti bertobat. Ya, maka ya ditangguhkanlah, ya, perintah dari Allah, famahil. Maka ya tangguhkanlah, tundalah. Ya, apalagi artinya di sini yang enak. Nah. Ya, tangguhkanlah, atau ya jangan tergesa-gesa untuk melihat azab Allah turun kepada mereka. Ini juga menunjukkan ya betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada yang berbuat makar, tetap masih dinanti. Ya, selama ya nyawa, ruh masih di kandung badan, belum sampai kerongkongannya. Banyak hikmah di balik hal tersebut. Banyak hikmah, Pak,
di balik hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi itu sedikit dari tafsir kandungan surat At-Tariq. Ya, mungkin yang lebih berkesan ya ketika Anda juga baca tafsirnya, yaitu pada Yaumatublas Sarair, hari di mana sarair tafsirnya adalah segala macam keyakinan, segala macam i'tiqad, segala macam niat akan dinampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan hanya perbaiki amaliyah saja, tapi ya bagaimana juga dia memperbaiki batinnya. Ya, karena terkadang orang takjub hanya dengan perkara zahir. Kemarin di bandara ketemu teman kata dia, cerita, wah masya Allah si fulan mah bagus banget. Emang kenapa? Dia mah gak mau riba, masya Allah. Ya kalau perlu apa-apa gak mau nyicil, pengennya langsung cash. Pokoknya masalah riba bagus lah, wah dipuji habis-habisan. Ya kadang-kadang diem aja gitu dengerin dia ngomong. Ya itulah kadang patokan manusia ya. Terlalu bangga dengan penampilan yang sifatnya luar. Tapi kalau ngebahas soal akidah, soal iman, wah langsung ya seakan-akan pasang badan. Antum nih bikin pecah belah aja. Ya, padahal yang terpenting bagaimana dia membangun pondasinya. Pondasinya di batin. Ya, pondasi yang menjadi baik seluruh tubuhnya adalah hatinya. Ya, bagaimana memperbaiki hati dari kesyirikan, dari kenifakan, dari syak, dari raib, dari takdzib, pendustaan, dari juhud, penentangan, dari i'rad, berpaling. Ini yang seharusnya kita galakkan, kita bersihkan ya, terutama pada diri kita masing-masing, kemudian ajak keluarga kita. Pelan-pelan semoga Allah berikan keberkahan. Ya, ingat-ingat ayatnya, yaumatubla as-sarair, hari di mana rahasia yang ada di dalam hati berupa keyakinan, berupa niat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata jelek, ya akan kena azab oleh Allah. Allah katakan fama lahu min quwwati wala nasir. Maka dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menolak azabnya Allah dan juga tidak lagi memiliki penolong untuk menyelamatkan dia. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah bersumpah lagi dengan langit yang memiliki air hujan, bumi yang memiliki tumbuhan, untuk menegaskan Al-Quran itu betul-betul ucapan yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil, dan apa? Ya, dia bukan perkataan yang senda gurau. Ya, dikiaskan antara Al-Quran ya dengan air hujan, karena semuanya memberikan kehidupan. Kalau air hujan memberikan kehidupan pada jasmani kita, sedangkan Al-Quran memberikan kehidupan pada ruh, batin. Makanya banyak kalangan salaf ya menasihatkan kepada kita jangan pernah lepas dalam sehari membaca Al-Quran. Ya, khawatir gersang hati kita. Assalamualaikum. Semoga cukup. Ada pertanyaan? Bismillah. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.